Setiap pengemudi lintas provinsi pasti punya cerita, tapi tidak semua berani menceritakannya. Ada jalan-jalan yang terlihat biasa di siang hari, tapi menyimpan napas yang berbeda saat malam datang. Salah satunya adalah jalur tua di kilometer 97, jalur alternatif yang katanya lebih cepat tapi jarang dipilih. Karena mereka yang lewat sana sering tak sampai tujuan dengan cara yang biasa. Namaku Andra, usia 33. Supir truk ekspedisi lintas Jawa Sumatera sejak 2017. Bukan pekerjaan impian, tapi cukup buat hidup. Aku tidak percaya hal mistis. Jalan rusak, rem blong, sopir ngantuk, itu yang bikin celaka. Bukan penunggu jalan seperti kata orang. Tapi sejak kejadian 2 bulan lalu, aku belum berani menyetir malam sendirian. Hari itu aku bawa muatan kosong dari Palembang ke Jakarta. Harusnya lewat lintas timur, tapi entah kenapa aku memilih jalur alternatif yang ditawarkan GPS. Jalan kecil, sepi, tapi aspalnya mulus. Aku sempat berpikir, kenapa jalur sebagus ini malah jarang dipakai orang? Kilometer 97, di situ semua mulai terasa aneh. Jalan mulai diselimuti kabut tipis, kabutnya aneh. Diam, tak bergerak walau trukku melaju. Asap knalpot pun tak kemana-mana, seolah membeku di udara. Aku buka kaca sedikit, ingin pastikan itu bukan kabut dari AC atau mesin, tapi dari celah kaca. Masuk bau yang langsung bikin perutku mual, bau besi tua dan bunga melati basi, seperti sisa upacara di kuburan yang kelamaan dikubur. Radio rusak, HP tak ada sinyal, jalan tetap lurus, tapi seperti tak pernah habis. Aku lihat jam digital di dashboard, tanda asum 43. 10 menit kemudian kulihat lagi, masih NASA 43. Satu-satunya suara hanyalah deru mesin dan sesuatu seperti langkah kecil di atap truk, tapi tak mungkin. Aku bawa muatan kosong. Dan lalu, di kejauhan, aku melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Tidak menepi, tidak bergerak, hanya diam. Aku tekan klakson, sekali, 2 kali. Tapi dia tetap di situ, menatap lurus ke arahku. Aku injak rem perlahan. Ban menggerung di aspal dingin. Jarak antara truk dan perempuan itu tinggal sekitar 20 meter. Dia masih diam, tak bergeming. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Baju putih lusuh menempel, seperti basah, tapi tak tampak kedinginan. Matanya, aku belum lihat jelas, tapi ada sesuatu dari cara dia berdiri yang langsung bikin kulit leherku mengencang. Aku bukan orang penakut, tapi entah kenapa, aku tidak bisa turun dari truk. Klakson, kutekan sekali lagi. Keras, tapi dia tetap di situ. Ku pindah ke gigi 1, maju pelan. Aku tak mau tabrak dia, tapi juga tak mau berhenti total. 15 meter, 10. Lalu tiba-tiba, hilang. Dia tak lari, tak pindah ke pinggir, cuma tak ada. Aku berhenti, napas terasa berat. Kulirik kaca spion, jalan di belakang kosong. Tapi saat aku menoleh ke kursi sebelah, aku sadar. Sudut jok penumpang tampak sedikit tenggelam, seperti sedang diduduki. Kupicingkan mata, berusaha cari logika. Tak ada, kursi itu jelas kosong waktu aku berangkat. Aku tak tahan. Ku buka pintu, turun sebentar, angin malam menusuk, gelapnya pekat, tanpa suara jangkrik, tanpa desir dedaunan, seolah malam itu dimatikan. Aku menyusuri sisi truk, berharap itu hanya imajinasi karena ngantuk, tapi saat aku melangkah ke sisi kanan, kulihat jejak kaki telanjang, lembab mengarah dari jalan ke sisi pintu penumpang. Jejak itu berhenti di pintu, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Tapi bau melati yang sempat hilang, kembali, lagi. Kali ini lebih menyengat. Dan dari dalam truk, radio yang tadinya mati menyala sendiri, mengeluarkan suara gumaman pelan, seperti orang mengaji. Tapi suaranya terlalu cepat, terlalu terputus-putus, seperti kaset rusak. Aku tak pikir panjang. Loncat kembali ke dalam, putar kunci, gas penuh. Truk melaju, menghajar kabut yang tak juga menipis. Dari spion tengah, aku melihat sesuatu di kursi penumpang. Tidak jelas, tapi ada siluet,
seperti kepala miring menatap ke arahku diam-diam. Truk melaju tanpa arah pasti. Jalur itu yang harusnya tembus ke lintas timur justru seperti memutar ke dalam. Kabut masih mengambang, jalan tetap lurus tapi terasa seperti lingkaran. Aku tak berani menoleh ke kursi sebelah, tapi aku tahu dia masih di sana. Kadang aku mencium bau tanah basah, kadang melati, kadang bau darah. Aku nyaris menangis tapi entah kenapa tubuhku tetap kaku. Jemari menempel di setir seperti digenggam paksa. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku sempat berpikir, kalau aku berhenti sekarang dia turun. Saat itulah suara itu muncul. Suara pelan, serak, dekat sekali, seperti dari belakang telingaku sendiri. Hentikan di mana saja. Aku refleks injak rem. Truk mengerem keras. Asap dari roda mengepul, tapi jalan masih kosong. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Kursi penumpang kosong. Radio mati lagi. Aku buka pintu turun. Sekeliling sunyi. Tak ada rumah, tak ada warung. Hanya pohon-pohon tinggi, kabut, dan aspal. Kupandangi jalur yang baru kulalui, tapi aku tidak mengenali jalannya. Tidak ada marka, tidak ada rambu, seperti bukan jalur biasa. Aku mulai curiga. Kubuka aplikasi GPS, tetap tidak ada sinyal. Sialnya, lagi, handphone mulai panas, layar berkedip, lalu muncul notifikasi aneh, perjalanan akan berakhir sebentar lagi. Aku lempar HP ke dashboard, kembali duduk, tarik napas dalam-dalam. Tenang, Ra, ini cuma ngantuk. Tapi sebelum aku sempat menghidupkan mesin, kulihat sesuatu di depan, sekitar 20 meter ke depan truk. Ada rumah kecil di pinggir jalan. Tidak ada sebelumnya. Tidak tampak saat aku melintas tadi. Rumah panggung tua, lampunya redup. Terlihat seperti pos jaga, tapi sudah lama tak dipakai. Ada kursi rotan di teras. Di atasnya, tergantung satu lampu bohlam yang berkedip pelan. Dan bayangan seseorang duduk diam. Aku tahu aku tidak harus ke sana, tapi rasanya, entah kenapa, kakiku melangkah sendiri turun dari truk. Kakiku terasa berat, tapi terus melangkah ke rumah itu. Kayunya kusam, catnya mengelupas, seperti bangunan yang dibiarkan tidur terlalu lama. Langkahku berhenti di depan tangga kayu. Lampu bohlam di teras bergoyang, menyala mati, seperti mencoba mengucapkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Kursi rotan itu kosong sekarang, tapi aku yakin tadi ada orang duduk di sana. Aku berdiri diam beberapa detik, lalu terdengar suara dari dalam. Seretan kursi pelan lalu ketukan di kaca jendela. "Permisi," suaraku terdengar asing. Tak ada jawaban. Aku naik 2 anak tangga, lalu pintu kayu terbuka sendiri. Suara engselnya panjang dan mengeluh. Aku tahu aku tak seharusnya masuk, tapi aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Di dalam, ruangan kecil, bau lembab, dinding penuh foto lama dalam bingkai kayu. Semua wajah dalam foto menatap langsung ke arah pintu, ke arahku. Wajah-wajah tua, tidak tersenyum. Matanya kosong. Di pojok ruangan, ada meja kecil dengan mangkok dupa yang padam, tapi masih mengeluarkan asap tipis yang tidak naik ke atas. Hanya membungkus meja seperti kabut di lantai. Lalu aku melihatnya, di sudut ruangan, ada perempuan yang tadi di jalan. Diam duduk di lantai, membelakangi cahaya. Rambutnya basah, kulitnya pucat kehijauan. Tangan diletakkan rapi di pangkuan, seperti sedang menunggu giliran. "Bu," suaraku tercekat. Dia tak bergerak. Aku mundur pelan. Tapi saat aku balik badan ke arah pintu, ada seorang lelaki tua berdiri di sana. Diam, mematung. Rambutnya putih, bajunya seperti baju dukun tua. Matanya tajam tapi kosong, seperti melihat ke arah yang tidak ada. Dia berkata, pelan, nyaris berbisik, "Kamu salah belok, nak. Yang masuk sini, nggak semua bisa keluar lagi." Lelaki tua itu masih berdiri di depan pintu. Cahaya dari lampu bohlam luar membuat tubuhnya tampak seperti bayangan rapuh, tapi wajahnya keras.
Matanya menatapku tanpa berkedip. Aku cuma nyasar, Pak, kataku, mencoba tetap tenang. Dia tidak menjawab. Hanya berjalan perlahan ke tengah ruangan lalu duduk bersila menghadap perempuan yang masih membelakangiku itu. Tangannya meraba mangkuk dupa, seperti membangunkan sesuatu yang tidur terlalu lama. Yang datang ke tempat ini, katanya pelan, biasanya yang hatinya kosong, yang pikirannya jauh. Jalanan bisa mencium orang begitu. Aku tidak paham maksudnya. Lalu, dari luar rumah, terdengar suara mesin kendaraan tua. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan. Aku menoleh lewat jendela. Sebuah bus tua berwarna krem, kusam, lampunya redup, tanpa plat nomor, berhenti perlahan seperti menurunkan penumpang. Tapi tak ada yang keluar. Apa itu? Tanyaku, tanpa sadar. Si lelaki tua menjawab, bus itu datang setiap malam Jumat Kliwon. Kadang bawa penumpang, kadang cuma menjemput. Aku merinding. Kulit belakang leher terasa seperti disentuh sesuatu. Berapa lama saya di sini? Tanyaku. Dia menoleh sebentar. Kau belum mulai masuk, Raka. Aku tercekat. Bapak kenal saya? Dia hanya tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah buku lusuh dari bawah meja. Sampulnya hitam. Tanpa tulisan, dia membukanya. Di halaman dalam, ada foto-foto hitam putih dari orang-orang yang aku rasa tidak asing. Beberapa seperti wajah-wajah dari papan hilang orang di jalan-jalan kota. Tanganku gemetar saat dia balik halaman. Di sana, ada fotoku, wajahku, sama persis. Tapi dengan baju yang belum pernah kupakai. Dengan latar, tempat ini. Apa ini? Suaraku nyaris hilang. Si lelaki tua memejamkan mata. Yang masuk sini, kadang tak sadar mereka sudah dipanggil sejak lama. Aku berdiri membatu di depan buku itu. Foto di halaman terbuka jelas memperlihatkan aku, tapi bukan aku yang sekarang. Wajahku lebih tirus, mata lebih dalam seperti orang yang lama tidak tidur. Yang paling mengganggu, aku terlihat pasrah. Ini bohong, bisikku. Ini cuma mainan. Lelaki tua itu diam, tangannya menutup buku perlahan. Lihat jam tanganmu, katanya. Aku menurut. Kulihat pergelangan tangan kiriku. Jam masih menunjukkan pukul 01.43, sama seperti 2 jam lalu. Sama seperti ketika aku pertama masuk kabut. Aku pikir baterainya mati, kataku. Dia menggeleng. Bukan jamnya, tapi kau yang berhenti bergerak. Aku menatapnya bingung, lalu sesuatu berubah. Suara dunia luar lenyap, tak ada angin, tak ada detak jantungku sendiri. Hanya diam. Aku menyadari, aku tidak bisa merasakan tubuhku. Kaki, tangan, bahkan tarikan napas seolah tidak ada. Lalu dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki lain. Bukan milikku. Berat, lambat, seperti seseorang menyeret beban. Aku menoleh ke sudut ruangan. Perempuan itu sudah tidak duduk. Dia berdiri, menghadapku. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Bibirnya biru. Kulit pipinya robek sedikit, seolah pernah membentur kaca. Tapi matanya, bukan mata orang mati. Matanya, marah. Aku tidak mau sendiri lagi, bisiknya. Aku mundur, terantuk meja. Lelaki tua itu tidak bereaksi, hanya menunduk, membaca entah apa dari dalam buku hitamnya. Perempuan itu berjalan ke arahku. Setiap langkahnya membuat udara di ruangan menjadi lebih dingin. Lampu redup di atas berkelap-kelip, lalu padam. Gelap. Total. Aku menjerit, tapi suaraku hanya menggema di dalam kepalaku sendiri. Lalu suara lelaki tua terdengar lagi. Raka, kalau kau mau keluar dari sini, jangan pernah menoleh ke belakang. Aku mencoba membuka mata, tapi dunia tetap gelap. Entah karena lampu padam, atau karena aku memang tak lagi di ruangan itu. Yang ku dengar hanya suara langkah pelan di belakangku. 3 langkah, lalu berhenti. Hening, lalu suara napas berat, sangat dekat di tengkukku. Aku ingin berlari,
tapi kakiku tak bisa digerakkan. Jantungku berdetak keras, tapi tubuhku kaku. Tanganku mulai bergetar. Suara itu lagi. "Raka, lihat aku." Lirih. Tapi nadanya mendesak. Ada rasa putus asa, seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama dilupakan. Aku menggigit lidahku, berharap rasa sakit bisa mengembalikan kendali atas tubuhku, tapi tak ada yang terasa. Lalu, sentuhan dingin menyentuh pundakku, jemari panjang, kurus. "Kau sudah sampai sejauh ini, jangan tinggalkan aku lagi." Aku memejam erat. Dalam gelap, muncul potongan wajah perempuan itu. Matanya penuh air tapi bukan air mata. Seperti danau gelap yang ingin menelanku masuk. Aku ingat ucapan lelaki tua itu, "Jangan menoleh." Karena rasa penasaran adalah pintu paling lebar. Lalu tiba-tiba, terang. Mataku silau. Aku terduduk di dalam truk, masih di balik kemudi. Mesin mati. Kabut perlahan menghilang. Sekelilingku sepi. Tidak ada rumah, tidak ada lelaki tua, tidak ada perempuan itu. Jam tanganku masih menunjukkan 06.43, tapi HP-ku kini menunjukkan pukul 06.14. 3 jam hilang begitu saja. Aku menyalakan mesin. Berhasil. Jalan di depanku terbuka, tak ada kabut lagi. Aku injak gas perlahan dan truk meluncur ke arah cahaya pagi. Tapi saat truk mulai melewati batas pohon terakhir sebelum jalan utama, aku melihat sesuatu di kaca spion belakang. Kursi penumpang bergeser sedikit, seolah seseorang masih duduk di sana. Truk meluncur perlahan ke arah jalan utama. Langit mulai membuka warna abu-abu fajar, tapi tidak terasa hangat. Ada sesuatu yang tetap dingin di dalam kabin, seperti AC menyala padahal mati. Aku melirik kaca spion. Kursi penumpang memang bergeser, sedikit. Mungkin karena jalan bergelombang. Tapi aku tahu, itu bukan karena jalan. Telingaku menangkap suara, napas pelan dari arah kiri. Teratur, seperti orang tidur, tapi sesekali terdengar gemeretak gigi. Aku menggenggam setir erat. Ini cuma sisa takut, bisikku. Cuman bayangan. Tapi lalu, dari radio yang mati, suara samar keluar. "Jangan lupa turunkan aku nanti, ya." Suara perempuan, suara yang sama. Tapi, bukan dari luar, dari dalam radio. Dan yang paling mengerikan, frekuensi menunjukkan angka kosong. Tidak ada siaran. Aku nyaris menepi, tapi suara itu melanjutkan. "Turunkan di tempat terakhir kamu lihat aku. Jangan di tempat ramai." Tanganku gemetar. "Kenapa aku?" tanyaku. Tak tahu aku bicara ke siapa. Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan kain dari kursi penumpang, seperti seseorang menggeser posisi duduknya. Aku menyusuri jalan, sampai melihat warung kecil yang baru buka. Ada ibu-ibu sedang menyapu depan toko. Aku nekat menepi, turun cepat-cepat pura-pura periksa ban. Si ibu memandangku heran. "Mas, kok pucat amat? Dari mana?" Aku hampir bilang dari kilometer 97, tapi mulutku kaku. Jadi aku hanya jawab, "Nyasar, Bu." Si ibu diam sebentar, lalu pandang trukku. "Kok ada orang di dalam?" Aku membeku. Lah itu di kursi penumpang, mukanya pucat banget. "Saudara ya?" Aku pelan-pelan menoleh ke kaca depan. Kursi itu kosong. Tapi di jendela samping, ada bekas embun seperti jejak telapak tangan kecil dari dalam. Aku tinggalkan warung itu tanpa menjawab lagi. Si ibu masih menatapku, matanya bingung, mungkin kasihan. Tapi aku tak sanggup bicara. Kursi penumpang kosong, tapi hawa di dalam kabin tetap dingin. Bekas embun di jendela itu belum hilang, dan meskipun matahari mulai muncul, cahaya tidak menembus ke dalam truk. Aku buka peta digital di HP, ingin pastikan jalan yang kulewati. Tapi saat ku geser layar, mataku menangkap sesuatu. Kilometer 97, tidak ada. Peta hanya mencatat jalan lurus tanpa tanda. Titik tempat aku tersesat, hanya ruang kosong, seperti sistem tak bisa membaca area itu. Aku coba cari di Google, tidak ada hasil.
Bahkan di berita atau forum-forum, tidak ada catatan tentang kecelakaan, warung tua, atau rumah yang kutemui. Seolah semua itu tidak pernah ada. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Aku menginjak gas, ingin segera keluar dari daerah ini. Tapi setiap kali ku percepat laju truk, jalan yang kulalui terasa berulang. Pohon-pohon yang sama, tikungan yang sama, bahkan batu kecil di pinggir jalan pun, itu juga. Aku mulai menghitung waktu. Aku sudah menyetir hampir 1 jam, tapi belum melewati satu pun kendaraan lain. Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Suara perempuan itu kembali, tapi kali ini suaranya lebih lembut, seperti pasrah. "Raka, kamu janji turunkan aku, tapi kamu bawa aku makin jauh." Aku tidak jawab. Aku bukan mau ikut, aku cuma nyari jalan pulang. Tanganku gemetar di setir. Jalan di depanku mulai berkabut lagi. Tapi kali ini aku sadar, kabut itu tidak datang dari cuaca. Kabut itu datang dari dalam, dari pikiranku sendiri, dari rasa bersalah, dari luka lama, dari kenangan yang dikubur tapi belum benar-benar mati. Dan dalam diam, aku mulai ingat sesuatu. Kecelakaan kecil 3 tahun lalu, di jalan sepi. Seseorang yang kutabrak tanpa sempat mengerem. Mayatnya tak pernah ditemukan. Hanya ditemukan dompet dan foto seorang perempuan muda. Perempuan itu. Kabut makin tebal. Jalanan lenyap, hanya tersisa cahaya lampu truk yang buram. Radio mati. HP tak ada sinyal. Hanya suara detak jam tangan yang entah kenapa mulai berdetak lagi. Seksi WAM, POM 4. Setelah berjam-jam macet di angka Nora Sabta 43, 1 menit telah berjalan. Lalu aku melihatnya. Di tengah jalan perempuan itu, berdiri membelakangiku, mengenakan baju putih yang robek di bagian punggung. Rambutnya panjang, basah, menutupi separuh wajah. Tapi tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Aku rem mendadak, truk berhenti dengan suara decit pelan, lampu menerangi punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, aku turun. Langkahku berat, tapi perlahan aku dekati dia. Ada rasa aneh, bukan takut, tapi penyesalan yang lama tidak ditengok. "Maaf," kataku lirih. Dia tidak menoleh, hanya berdiri, membatu. Aku ingat, lanjutku. 3 tahun lalu, aku kabur. Aku takut. Aku pura-pura itu cuma mimpi buruk. Angin berembus pelan, tapi tak ada suara. Tak ada jawaban. "Kalau kau belum tenang, aku akan antarkan sampai selesai," kataku lagi. Dan tiba-tiba dia mulai berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Lalu terus ke sisi jalan yang dipenuhi kabut. Aku tak tahu kemana dia pergi, tapi aku ikut, tanpa tanya. Sampai langkah kami menyentuh sebuah batu kecil di tepi semak. Dia berhenti di situ, menunduk, tangannya menunjuk ke tanah. Di sana, terlihat ujung sesuatu seperti kain putih yang terjepit di sela batu dan tanah keras. Aku gali pelan-pelan, tangan gemetar. Dan dalam waktu singkat aku melihatnya, tulang, fragmen tengkorak, masih dibungkus sisa baju. Aku terduduk. Dia berdiri di belakangku. Tapi kali ini, aku berani menoleh. Wajahnya tidak lagi rusak. Ia tersenyum tenang dan untuk sesaat, udara jadi hangat. Lalu tubuhnya memudar. Kabut terserap ke tanah. Cahaya pagi menembus langit. Aku sendiri. Jam tanganku menunjukkan nomor 2 mm, lembar 9, normal. Aku melapor ke polisi. Tidak mudah meyakinkan mereka, tapi beberapa minggu kemudian, mayat tanpa nama itu resmi diidentifikasi. Seorang mahasiswi yang hilang 3 tahun lalu. Laporan ditutup, keluarganya datang menangis di tempat yang sama. Kilometer 97 kini benar-benar tidak ada di peta. Tapi aku tahu, tempat itu tetap ada, tidak untuk semua orang.
hanya untuk mereka yang pernah membawa sesuatu yang belum sempat dipulangkan. Aku masih menyetir sampai hari ini. Tapi kalau kabut turun tiba-tiba dan jam tangan berhenti berdetak, aku akan tahu aku sudah dekat. Dekat dengan tempat yang tidak bisa dijelaskan, tempat untuk mengembalikan langkah yang tidak pernah selesai. Pagi itu matahari naik perlahan, menyinari aspal jalan yang mulai ramai. Klakson mobil, motor-motor melaju, dan pedagang kaki lima mulai menggelar dagangan. Aku menyetir pelan, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Radio menyala normal. Siaran berita pagi memutar laporan lalu lintas. HP-ku sudah kembali menangkap sinyal. Semua terasa nyata, biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku benar-benar merasa kembali. Kupelankan truk di tepi jalan, turun sebentar. Di seberang jalan, warung kopi ramai dengan sopir-sopir lain. Aku pesan segelas kopi hitam, duduk sendiri, menghadap jalan raya. Tak ada kabut, tak ada rumah tua, tak ada kursi penumpang yang bergerak sendiri. Hanya suara klakson dan bau kopi hangat. Seorang sopir di sebelah menoleh padaku. "Mas, dari mana?" Aku tersenyum kecil. "Dari luar kota, muter agak jauh." Dia angguk. "Lewat jalur mana?" Aku berpikir sebentar. Lalu jawab pelan, "Yang enggak ada di peta." Sopir itu tertawa kecil, mengira aku bercanda. Tapi aku tahu, aku tidak. Aku melihat peta digital di HP. Jalur yang kutempuh malam itu, garisnya putus. Tak ada penanda kilometer, tak ada jejak. Aku sudah coba cari lagi tempat itu, tapi jalur yang kemarin kulewati tidak bisa ditemukan kembali, seolah dunia hanya membukanya satu kali untuk satu perjalanan dan menutupnya rapat setelah semuanya diselesaikan. Aku kembali naik truk, menyalakan mesin. Jalan di depanku terbuka jelas mengarah ke kota kecil berikutnya. Tidak ada suara ganjil, tidak ada perempuan, tidak ada langkah dari belakang. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh ke spion sekali lagi, kosong, dan untuk pertama kalinya, aku lega melihat tidak ada siapa-siapa.